Haleluya, puji Tuhan, shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat kita bertemu kembali di ibadah online kita di minggu terakhir di bulan April. Kita tentunya sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita semua, amin. Amin. Pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah online kita, mari bersama-sama kita bersatu hati. Kita meminta hadirat Tuhan untuk melawati kita semua. Mari tundukkan kepalamu, tutup matamu dan angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk setiap kasih dan setiamu yang kepada kami Tuhan tidak pernah berakhir bagi kehidupan kami. Engkau selalu ada bagi kami semua. Kami ada sebagaimana kami ada saat hari ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang tercurah bagi kami. Dan saat ini juga Tuhan kami akan melakukan ibadah online kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah urapan, kuasa dan lawatan Tuhan tercurah bagi kami semua. Kami para pelayan di tempat ini dan jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, tanpa terkecuali Tuhan melawati. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami mau memuji memuliakan namamu, biarlah Engkau yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita sepakat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita mau naikkan pujian ini. Allahku dahsyat. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan.
siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tapi kita memuliakan Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Lewat pujian ini sama-sama kita nyatakan, Tuhan Kau yang ditinggikan, Kau yang dimuliakan. Haleluya, haleluya. Ditinggikan
Shalom semuanya. Di bulan April ini kita merayakan Paskah. Paskah berbicara tentang kasih Tuhan Yesus yang luar biasa kepada kita semua. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Apa yang Alkitab katakan tentang neraka? Neraka adalah tempat yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana ulat bangkai tidak mati, dan api yang tidak pernah padam. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang, siang dan malam selama-lamanya. Jadi neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Caranya adalah Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Padahal kitalah yang seharusnya mati. Proses kematian Tuhan Yesus itu adalah proses yang sangat-sangat tidak manusiawi. Namun di tengah-tengah proses yang sangat menyakitkan itu, kita akan merenungkan bersama-sama bahwa meskipun Tuhan Yesus mengalami hal-hal yang menyakitkan, Tuhan Yesus masih memberikan pelajaran buat kita agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Proses kematian Tuhan Yesus dimulai dari Taman Getsemani. Pada waktu itu Tuhan Yesus sangat ketakutan untuk menghadapi kematian yang mengerikan itu. Sampai peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Ingat saudara, Tuhan Yesus selain 100% Allah, dia juga 100% manusia. Seperti kita semua. Ini berarti Tuhan Yesus bisa mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus memenangkan pertempuran ini, yaitu melawan ketakutan tadi. Kalau ada di antara saudara yang pada masa pandemi ini mengalami ketakutan yang luar biasa, datang kepada Tuhan Yesus. Minta supaya dia melepaskan kita dari rasa takut itu. Ada orang-orang di masa pandemi ini yang meninggal karena ketakutan. Bukan karena COVID-19 itu sendiri. Itulah yang memang dikehendaki oleh iblis. Saya mau ingatkan bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan COVID-19. Bukan karena krisis ekonomi. Karena itu, sekali lagi saya mau katakan bagi mereka yang mengalami ketakutan, datang kepada Tuhan Yesus dan katakan, Tuhan Yesus, tolong saya, lepaskan saya dari rasa ketakutan ini. Tuhan Yesus pasti mau dan mampu menolong saudara. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya.
Taman Getsemani, Tuhan Yesus juga berdoa kepada Bapa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. 3 kali Tuhan Yesus berdoa seperti ini. Tetapi Bapa tidak menjawab. Tuhan Yesus tahu bahwa Bapa tidak mengabulkan doanya. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa kita boleh berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan dengan cara bertalu-talu, terus-menerus. Dan kita juga boleh menawar. Tetapi kita juga harus berkata, Bapa, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini berarti kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Terkadang ada orang-orang yang berdoa dengan berkata, saya beriman, pasti Tuhan mengabulkan doa saya. Pertanyaannya, doa ini keinginan sendiri dan memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, atau karena Tuhan yang memberikan iman sebesar biji sesawi, karena Tuhan berfirman kepada kita? Percayalah, apapun jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita, pasti itu yang terbaik. Seperti Roma 8:28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi sekali lagi saya mau katakan, percayalah bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan yang terbaik buat kita semua yang mengasihi Dia. Setelah itu, di Taman Getsemani ini juga, Tuhan Yesus ditangkap. Kemudian dibawa menghadap imam besar Kayafas. Di situ telah berkumpul para ahli Taurat dan tua-tua. Di sini Tuhan Yesus dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Tuhan Yesus diludai, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang Dia ajarkan, yaitu agar kita berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, mengutuk kita, mencaci maki kita. Tuhan Yesus berkata, jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa bedanya kita dengan orang-orang berdosa? Karena mereka pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita tentang pengampunan. Tuhan Yesus tidak hanya bicara tetapi mempraktekkannya. Pada waktu Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin ada di antara kita yang sakit, mempunyai masalah yang datang bertubi-tubi, gara-gara hati kita kotor. Kita tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pada waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, orang-orang Yahudi terus berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Tuhan Yesus diputuskan untuk disalibkan. Sebagai langkah awal dari penyalipan itu, jubah Tuhan Yesus dibuka. Kemudian Tuhan Yesus diikatkan pada sebuah tonggak. 2 algojo yang memegang cambuk bergantian menghunjamkan cambuk ke tubuh Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu berasal dari potongan tulang dan potongan besi. Setiap kali cambuk itu menghunjam tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah keluar. Tuhan Yesus bermandikan darah.
Setelah itu kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Kembali darah bercucuran. Kemudian Tuhan Yesus disuruh memikul salibnya. Dia jatuh bangun dengan luka-luka. Dari luka itu mengalir darah. Setelah itu tangan Tuhan Yesus dipaku. Kakinya juga dipakukan ke kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Di atas kayu salib Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Darah bercucuran. Dadanya merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar orang yang lalu lalang menghujat. Di samping itu imam kepala, orang-orang Farisi, tua-tua. Bahkan salah satu penjahat di sebelah Tuhan Yesus juga menghujat dia. Saya percaya penderitaan yang paling berat yang dialami Tuhan Yesus adalah ketika dia merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Pada waktu itu sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang di Golgota terjadi kegelapan. Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus harus mengalami ditinggalkan oleh Bapa untuk menggantikan orang-orang yang berdosa, yang pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Saya secara pribadi, kalau sampai tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah sesuatu yang paling berat dalam hidup saya. Saya pasti akan langsung introspeksi, minta ampun langsung kepada Bapa kalau ada dosa, supaya saya bisa merasakan kembali hadiratnya. Apakah saudara juga merasakan hal yang sama? Kalau ada di antara saudara yang tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, dan itu dianggap sesuatu yang biasa, saudara harus bertobat. Setelah itu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah. Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Kasih-Nya yang luar biasa kepada kita semua. Mari kita angkat tangan kita dan katakan bersama saya, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, katakan bersama saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan kanan kita di dada kita, kepada saya, kepada saya, kepada saya. Rasakan kasih Yesus.
Rasakan kasih Yesus. Bapa, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sedang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, Tuhan. Engkau melihat mereka. Bapa, kasihanilah mereka. Mereka mempunyai bermacam-macam masalah ya Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan, mereka mengalami macam-macam masalah. Tapi hari ini, Engkau akan menolong mereka. Apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan, Engkau akan berikan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Abba. Terima kasih. Oh Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Yesus. Yesus. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya! Selama 40 hari Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Allah selama-lamanya. Bagi Yesus selama-lamanya. Amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu masih ada sampai hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Pelayanan yang seperti ini tetap dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus sejak zaman kisah para rasul sampai dengan hari ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri.
Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Sejak tahun 2006, Tuhan Yesus menyuruh saya pergi ke kota-kota untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Tuhan berpesan, kalau kamu tiba di suatu kota, kamu kumpulkan gereja-gereja di tempat itu. Ajak orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang yang tidak punya pengharapan, sebab aku akan menyembuhkan mereka. Pelayanan yang kebanyakan diadakan di lapangan-lapangan ini dilakukan sejak tahun 2006 sampai tahun 2019. Berarti selama 13 tahun, sebanyak 318 kali. Saya melihat sendiri, kalau mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, masih ada sampai dengan hari ini. Sejak pandemi COVID-19, pelayanan yang seperti ini dilakukan secara online. Ada berapa banyak di antara saudara yang membutuhkan kesembuhan? Boleh angkat tangan. Di dalam Alkitab, ada dua hal yang diperkatakan Tuhan Yesus yang membuat orang menjadi sembuh. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, orang itu sembuh. Jadi saudara harus percaya bahwa Tuhan Yesus mampu dan mau menyembuhkan saudara. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, orang itu menjadi sembuh. Jadi mari, sebelum saya berdoa untuk saudara, saya mau ajak saudara untuk introspeksi diri. Kalau ada dosa yang selama ini disembunyikan, belum diselesaikan dengan Tuhan, sekarang waktunya saudara terbuka di hadapan Tuhan. Minta ampun. Mari, saya mau ajak saudara mengikuti doa saya. Mari, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya mau minta ampun atas segala dosa-dosa saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Saya percaya atas korbanmu di atas kayu salib. Kau sudah mati bagi saya dengan penderitaan yang luar biasa. Dan kau telah dibangkitkan. Dan oleh bilur-bilurmu saya disembuhkan. Tuhan, saya percaya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah dalam hatiku. Masuklah dalam hatiku.
Sekarang ya Tuhan, sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Sembuhkan saya. Mari, angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Saudara katakan, apa yang menjadi kebutuhan saudara? Katakan, apa yang menjadi kebutuhan saudara? Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan, anak-anakmu sedang meminta kepadamu saat ini. Sekarang, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Terima mujizat. Terima kesembuhan. Terima. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kaulah Tuhan, penyembuh.